Teknologi menghadirkan inovasi yang menggiurkan, tetapi juga berpotensi dampak buruk. Salah satu media yang hampir dimiliki semua orang yaitu smartphone. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 mencatat 67,88% penduduk di Indonesia telah memiliki smartphone. Namun, siapa sangka, dampak kecanduan smartphone bisa mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang yang dapat dikaitkan dengan fenomena insomnia. Lantas, bagaimana strategi generasi Z untuk mengimbangi sisi positif dan juga negatif dari teknologi? Halo para penjelajah jiwa, selamat datang di RSJ, Ruang Siniar Jiwa. Bersama saya Jerry Sopian, yang akan menemanimu mengeksplorasi perjalanan kesehatan mental. Di sini saya sudah ditemani oleh Teh Mia sebagai mahasiswa dari jurusan Kesehatan Gigi sekaligus Duta Kesehatan Mental. Dan juga Kang Isal sebagai mahasiswa promosi kesehatan dan yang cukup expert di bidang e-sport. Halo Teh Mia dan juga Kang Faisal, selamat Halo Kang datang. Jerry. Halo Kang Jerry. Gimana nih Kang Teh kabarnya? Alhamdulillah baik sih Kang Jerry. Kang Isal gimana Kang Isal? Alhamdulillah Kang Jerry. Gimana kabarnya Kang Jerry? Alhamdulillah baik juga Kang Alhamdulillah, Isal. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Teh Mia? Mau jawab sama aku dulu berarti Iya, ya. Teh Mia dulu. Kalau aku sendiri kesibukannya sebagai mahasiswa tingkat akhir aja sih. Tidak lepas dari bimbingan dan nyusun karya Oh, tulis buat ilmiah buat persiapan sidang juga mungkin Iya, ya. betul. Kalau Kang Isal sendiri kesibukannya apa nih Kang? Ya sama sih kayak Teh Mia, gak beda jauh, cuman kan kita masih belum mahasiswa tingkat akhir ya, kita Baru masih mau mendekati ya mungkin ya. betul Kang Jerry. Tapi bisa dibilang mahasiswa semester tua juga sih Iya, ya, yang mau mendekati masuk akhir ya. mungkin ya. Oke. Teh Mia ini kan merupakan duta kesehatan mungkin ya. Bisa diceritain nggak apa yang melatar belakangi Teh Mia bisa menjadi seorang duta gitu dan gimana sih caranya biar menjadi seorang duta kesehatan mental? Oke, mungkin ini sambil perkenalan aja ya Iya, Kang boleh Jerry Teh Mia. sama teman-teman dari penjelajah jiwa ya. Iya, betul. Oke, halo teman-teman para penjelajah jiwa. Perkenalkan aku Mia Nur Kamila sebagai mahasiswa dari jurusan kesehatan sekaligus Duta Kesehatan Mental Indonesia mewakili Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Jadi sebenarnya aku sekarang udah lepas jabatan ya Lepas jabatan ya. dari Duta Kesehatan Mental Indonesia karena periodeku berakhir di akhir tahun kemarin gitu. Cuma semoga tidak mengurangi rasa kepedulianku terhadap mental health gitu. Oke. Jadi sedikit cerita juga yang melatar belakangi aku bisa menjadi Duta Kesehatan Mental Indonesia ini bermula dari keinginanku setelah lulus SMA sebenarnya pengen kuliah di jurusan psikolog. Pengen jadi seorang psikolog gitu. Nggak Iya, mau iya. berkecimpungan di dunia kesehatan yang lainnya selain psikolog. Nah, awalnya dari situ. Cuma karena memang ketika SNMPTN itu aku nggak lolos, nggak keterima tuh di psikolog, jadi kayak ya udah gitu. Terus coba SBM juga, tapi masih belum rezeki juga tuh ternyata untuk aku ada di jurusan psikolog gitu. Akhirnya dari situ mulai mulai ikhlas gitu. Mulai menerima keadaan Iya, mungkin mulai ya. menerima keadaan, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya dari situ aku mencari cara gimana caranya aku harus tetap peduli dan tahu tentang kesehatan mental gitu. Karena dulu aku mikirnya mungkin aku ingin jadi seorang yang punya pengetahuan banyak tentang kesehatan mental dengan cara aku berkecimpungan langsung gitu. Nah, dari tidak diterimanya aku di jurusan psikolog itu membuat aku berpikir untuk akhirnya aku harus tetap mencari pengetahuan tentang mental health gitu dengan cara lain. Jadi setelah tidak diterima itu aku hanya ikut seminar-seminar ataupun volunteer yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu. Nah, itu singkat ceritanya. Terus bermula ada kayak open recruitment sebagai Duta Kesehatan Mental Indonesia, itu diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia dan diikuti oleh
beberapa teman perwakilan dari setiap provinsinya gitu. Kebetulan aku mewakili provinsi Jawa Barat waktu itu. Nah sebenarnya iseng-iseng aja sih, kayak aku bisa nggak ya, soalnya nggak yakin juga dan nggak percaya diri karena mikirnya dengan kemampuan aku yang sedikit dan aku bukan ahli banget sebenarnya di bidang psikolog gitu, karena aku pun bukan mahasiswi psikolog gitu. Jadi cuma iseng-iseng daftar aja dengan berbagai apa ya, proses requirement yang emang banyak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih tiba-tiba Kalau keterima aja gitu. kalau boleh tahu nih Teh, itu yang daftarnya itu berapa orang gitu dan keterimanya itu berapa orang gitu Teh, buat jadi duta kesehatan ini? Kalau pendaftar, kalau yang aku lihat ya kalau nggak salah itu hampir ribuan deh. Cuma Wow. kalau yang keterima emang ada beberapa orang dari setiap provinsinya gitu. Jadi nggak cuma aku sendiri gitu, karena menurutku untuk kita menjadi promotor kesehatan itu tidak bisa dilakukan sendiri gitu, apalagi di wilayah yang besar gitu. Jadi perlu orang yang lebih banyak gitu. Oh, Jadi oke. mungkin di apa penerimaannya dari setiap provinsinya itu nggak aku sendiri doang gitu, jadi ada teman-teman lain yang memang mewakili provinsi Jawa Barat atau provinsi lainnya juga. Oke, kalau Kang Isal sendiri boleh diceritain nggak Kang, latar belakang menjadi seorang e-sport gitu? Kalau dari saya sih mungkin berangkat dari hobinya kebetulan bermain game, terus saya banyak kenal orang juga di dalam gamenya, terus ya itu sih rezeki juga mungkin ya, bertemu orang-orang yang baik gitu. Terus saya direkrut menjadi akademi di salah satu tim yang IPOS lah, bisa Oh, kita sebut IPOS. IPOS. Nah, ya udah saya ngajalani hari-hari dengan menjadi akademi di IPOS tersebut, terus ya sampai sekarang sih. Oh, sampai sekarang Ya, juga mungkin ya. Masih berlanjut gitu ya Kang? betul. Oke, baik. Saya mau nanya nih sebagai pembuka. Di era digitalisasi ini memungkinkan nggak sih seseorang itu bisa mengalami kecanduan terhadap smartphone gitu? Boleh mungkin dijawab sama Teh Mia? Oke, menurut pendapatku, aku sangat setuju sih di era digitalisasi dan di era yang semakin sini gitu, teknologi itu semakin maju dan semakin Canggih canggih mungkin ya. gitu. Nah, hal itu tuh akan sangat mempengaruhi kita untuk kecanduan terhadap smartphone gitu, karena kita nggak bisa memungkiri juga dan menutupi fakta bahwa sebenarnya smartphone itu memberikan dampak yang cukup baik gitu untuk kita, karena segala hal bisa kita dapatkan secara mudah gitu, bahkan informasi dan kabar pun bisa kita terima dengan sangat cepat gitu. Tergantung kitanya juga mungkin ya, Iya betul. penggunaan kitanya mau ke arah positif ataupun ke Iya negatif betul, juga gitu, betul sekali. menyesuaikan. Oke, kalau solusinya gitu Teh, ada nggak sih buat seseorang tuh biar nggak kecanduan gitu terhadap smartphone ini? Kalau solusi yang paling sederhana menurutku adalah dengan cara kita membatasi penggunaannya gitu, Oh, karena dibatasi terlebih dahulu ya. iya betul, karena kalau kita udah kecanduan itu kan konteksnya kita udah lebih dari waktu normal pemakaiannya gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi untuk mengantisipasi dan sebagai solusinya adalah mau nggak mau kita harus memaksakan diri kita untuk membatasi penggunaannya gitu, karena orang-orang yang memang memiliki kecanduan terhadap smartphone adalah orang-orang yang memang tidak bisa mengontrol dirinya untuk membatasi Iya, penggunaan betul. smartphone gitu. Kadang kita melakukan atau mengakses smartphone itu bukan karena kebutuhan kita gitu. Jadi pas kita lagi nggak butuh sama smartphone juga kita tetap mainin gitu, untuk Oh, alasan-alasan iya. lain gitu, sampai apa ya, kecanduannya dan penggunaannya di luar batas normal gitu. Berlebihan ya. Iya berlebihan gitu sih. Oke. Nah, kalau ke Kang Isal nih, Kang Isal sendiri pernah nggak sih mengalami kecanduan terhadap smartphone gitu? Apalagi kan dilihat dari Kang Isal sekarang ini merupakan atlet gitu yang secara gak langsung menggeluti di bidang game gitu, Kang. Kalau ditanya pernah, pasti pernah ya Kang Jerry ya. Cuman kan kita juga tidak bisa lepas dari HP gitu ya, yang Ya, namanya game. Terus kalau dari kecanduan game ini kan saya kurang lebih bermain sehari itu 6 sampai 7 jam. Nah, itu kan otomatis ngerusak pada saat jam tidur juga oh gitu, kurang mengganggu juga istirahat. ya. Ya, betul Kang Jerry. Kalau boleh tahu nih Kang, Kang Isal ini bermain game apa gitu, Kang? Kalau saya sih PUBG Mobile Kang Jerry. Saat ini PUBG Ya, Mobile gitu.
Oke. Nah, kalau Kang Isal dalam sehari itu menghabiskan berapa lama gitu Kang untuk bermain game? Kurang lebih 6 sampai 7 jam sih Kang Yeri. 6 sampai 7 Ya, per jam. hari. Nah, kalau itu tuh ada nggak sih Kang kayak efek dari lama bermain game gitu? Mungkin kalau efek yang saya rasain sendiri tuh dari mata perih, terus kepala agak pusing gitu. Oh, Eh Pertama kan kalau orang yang suka apa maksudnya yang jarang minum kan iya. matanya suka kunang-kunang gitu ya. Oh, betul Kalau betul. saya sih kalau dibarengin suka ini sih Sambil minum minum ya juga gitu. mungkin ya. Oke, oke. Nah, balik lagi ke Teh Mia nih Teh. Dilihat dari apa pengalamannya Kang Isal gitu Teh. Secara gak langsung Kang Isal ini tadi kan sempat mengganggu jam tidurnya juga gitu. Itu kan bisa dikatakan insomnia juga mungkin ya. Nah, kalau menurut Teh Mia itu insomnia ini apa sih Teh? Apakah ada kayak gejala kayak gitunya ada nggak sih? Disclaimer dulu ya teman-teman, aku bukan ahli banget di bidang psikologi gitu. Jadi kalau nanti ada pernyataan-pernyataan yang memang salah, jadi mohon maaf dan dikoreksi aja gitu teman-teman. Jadi insomnia sendiri adalah keadaan di mana seseorang sulit tidur, kurang tidur, atau bahkan sudah tidur cuma memang terbangun di malam Terbangun. hari dan gak bisa tidur lagi gitu. Kalau untuk gejala-gejalanya kita bisa temui di gejala secara umum gitu, dimana ya orang-orang yang mengalami insomnia itu susah tidur, kurang tidur, membutuhkan waktu tidur yang lebih lama Lama. gitu, atau enggak terbangun pada malam hari dan gak bisa tidur lagi. Sebenarnya itu untuk gejala-gejalanya. Cuma karena dari insomnia itu punya banyak jenisnya, jadi ada insomnia primer, di mana insomnia yang memang disebabkan tidak terikat dengan kondisi kesehatan gitu. Ada insomnia sekunder di mana penyebabnya sendiri adalah berkesinambungan dengan kesehatan. Nah, terus ada lagi tuh ada anaknya gitu, ada jenis-jenis lainnya. Ada insomnia akut. Kalau insomnia akut itu insomnia yang berlangsung dengan jangka waktu yang pendek gitu. Biasanya 3 bulan. Dan itu pun penyebabnya dari stres ringan. Kayak misalkan kita habis kehilangan seseorang, biasanya kan Galau mungkin ya iya Teh. galau, sedih, stres, bahkannya kayak gimana sih harus menjalani hidup gitu. Kalau Iya. biasanya Berat kalau mungkin ya. agak berat, terus biasanya ada perubahan-perubahan dalam hidup, jadi kita harus adaptasi lagi gitu, atau kehilangan pekerjaan. Nah, terus ada insomnia kronis. Kalau insomnia kronis itu kebalikannya dari insomnia akut. Kalau insomnia kronis itu lumayan lama gitu berlangsungnya dengan jangka waktu yang panjang gitu. Dan itu pun penyebabnya bisa karena kesehatan mental juga. Nah, terus ada pediatric insomnia. Kalau pediatric insomnia itu insomnia yang biasa terjadi pada anak-anak. Biasanya itu penyebabnya karena kalau anak kecil kan punya apa ya, Kebiasaan 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 sendiri. tertentu gitu ya sebelum tidur, kayak harus minum susu, harus apa, kayak diceritain orang tua dikelonin, ya. iya Megang harus kayak boneka gitu. kayak Nah, gitu-gitu. Iya, betul. iya. Nah, terus ada juga sleep onset insomnia gitu. Jadi kalau sleep onset insomnia itu keadaan di mana seseorang sudah mengantuk, cuma memang tidak bisa tidur gitu. Tapi udah diusahakan dengan segala upaya. Ini aku udah mau tidur nih, misalkan aku udah coba merem-merem tapi tetap aja nggak bisa tidur. Nggak bisa. Ya, adapun kalau misalkan bisa tidur, itu nanti tengah malamnya pasti Kebangun. kebangun dan nggak bisa tidur lagi Oh. gitu. Terus ada insomnia yang disebabkan oleh obat-obatan atau zat-zat tertentu, misalkan oleh kafein, terus alkohol. Nah, biasanya dua hal itu tuh bikin jadi sulit tidur gitu. Terlebih kalau misalkan kita kecanduan main gadget tuh, Iya. terus mainnya udah di batas normal, udah malam hari, terus abis itu ditambah dengan minum kopi, kan itu Oh, malah iya. nambah-nambah juga kan ya Iya. Iya, sebenarnya. iya. Padahal sebenarnya agak enak gitu ya pas main game Pas main game sambil sambil minum ngopi kopi. mungkin ya. Cuma memang hal itu tuh Nggak ternyata baik. menyebabkan seseorang sulit tidur gitu. Terus ada insomnia kompleks atau campuran yang disebabkan karena faktor-faktor yang tadi disebutkan, bisa karena onset, terus karena obat-obatan gitu. Jadi komplikasi lah gitu, complicated buat faktor penyebabnya.
Kalau kalau misalkan buat cara nanggulanginya gimana teh? Biar kita tuh nggak, cara mencegah mungkin ya, cara mencegah biar kita tuh nggak insomnia gitu. Kalau cara mencegah menurutku, agar kita tidak terpapar insomnia, kita harus konsisten sama jam tidur yang kita punya gitu. Misalkan kita jam tidurnya di jam segini, jadi ya harus Itu harus konsisten konsisten. ya. Iya, karena kalau menurut pengalamanku sendiri, apa ya, sebagian kecil kegiatan yang mempengaruhi jam tidur itu akan mempengaruhi cara tidur kita juga gitu, waktu tidur kita juga Iya. gitu kalau menurutku. Terus jangan lupa juga konsumsi makanannya, karena kan tadi ada beberapa obat-obatan Iya, atau iya. zat-zat yang memang Mempengaruhi ke jam tidur. menyebabkan sulit tidur juga gitu sih, kalau secara sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya. Gitu. Oke, oke. Baik teh, kalau misal kalau jam tidur ideal itu berapa lama sih teh? Terutama kita gitu kan, yang banyak cenderung menggunakan gadget gitu teh. Iya, buat mahasiswa ya, Iya, mahasiswa mahasiswa. emang banyak kebutuhan juga sih. Nah, kalau berdasarkan literatur yang aku baca, dari usia 18 sampai 40 tahun tuh idealnya memiliki waktu tidur selama 7 sampai 8 jam. Kalau misalkan di bawah 18 tahun mungkin untuk para siswa-siswa gitu teh, itu berapa? 12 sampai 18 tahun biasanya membutuhkan waktu tidur dari 8 jam sampai 9 jam. 8 sampai. Beda tipis lah, cuma ya memang penting juga gitu. Oke. Oke, balik lagi ke Kang Isal nih, Kang. Kalau Kang Isal sendiri, gimana sih gitu cara mengimbangi waktu antara bermain game dan juga kesibukan Kang Isal gitu sebagai mahasiswa yang mungkin masuk ke semester tua, banyak tugas juga mungkin kan? Kalau dari aku sendiri sih lebih ini sih apa, mengedepankan prioritas mana yang lebih prioritas gitu, Membuat skala skala prioritas ya. prioritasnya. Terus ini juga apa, kalau misal udah waktu kita misal nih udah pengen ngerjain tugas, udah gadgetnya simpan aja dulu Sebenarnya ya, dipaksain mungkin dipaksain ya, atau enggak notif-notif yang memicu kita untuk bermain game atau apa itu dimatiin dulu gitu bisa. Terus ya itu aja sih, membuat to-do list kayak gitu-gitu sih Bang Yeri. Sebetulnya main game juga baik ya Kang buat kita selagi kita tuh bisa mendalami, Mendalami. ya mendalami dan juga bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat Yang bagi kita bermanfaat, gitu betul. ya, tanpa mengganggu kesehatan kita gitu. Oke, mungkin sebelum itu ini ada beberapa pertanyaan nih Kang dari para penjelajah jiwa di luar sana, mungkin boleh bantu ditampilin. Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama, eh kalau misalkan nih Kang, kecanduan games itu merupakan healing bagi orang yang punya penyakit mental, itu kayak gimana nih? Boleh dijawab mungkin sama Kang Isal. Oh, kalau dari saya sih perlu diperhatiin juga sih, soalnya kan kecanduan game juga itu bisa ini ya, memicu insomnia juga. Iya, betul. Nah, itu kan perlu diperhatiin dan perlu diseimbangin juga gitu Kang Jerry. Terus kalau dari saya sih seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Jadi diatur aja lah Kang mungkin ya waktunya. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kang? Ini pertanyaan yang kedua. Bener nggak sih kalau radiasi HP itu bisa jadi akibat insomnia juga? Kayak misalkan kalau mau tidur, HP itu suka disimpan di pinggir kepala. Boleh dijawab sama Teh Mia? Oke, berdasarkan berdasarkan mulu ya dari tadi, karena takut salah sih sebenarnya. Aku pernah baca-baca kalau ternyata cahaya yang dihasilkan dari handphone itu bisa menyebabkan kita susah tidur, karena ada radiasi atau pancaran blue light kalau nggak salah. Ya, blue light. Nah, itu biasanya menurunkan aktivitas atau produksi hormon di dalam tubuh kita. Cuma memang jadinya kita susah tidur gitu loh. Jadi ya, itu akan mempengaruhi juga salah satunya gitu. Oke. Makanya tadi itu perlu gitu ya untuk bermain smartphone itu secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Iya. Karena segala sesuatu yang memang berlebihan ya itu Nggak baik. tidak Nggak baik baik juga gitu. ya. Jadi sebisa mungkin kita normalisasi aja gitu. Dibatasin juga ya, Seperlunya teratur aja. gitu ya. Iya, seperlunya. Oke, baik. Terakhir nih mungkin sebelum penutup, ada nggak sih closing statement dari Kang Faisal dan juga Teh Mia buat para penjelajah jiwa di luar sana?
Dari aku dulu mungkin Ya, ya. boleh Kang Misal. Kalau dari aku sih ini ada sebuah quotes yang aku kutip dari ya mungkin dari web-web itu ya yang nah ini aku ada sebuah quotes gini katanya, gunakan waktu sebaik mungkin karena waktu yang dihabiskan dengan baik adalah investasi untuk masa depan. Oke, keren Keren. sekali. Boleh selanjutnya mungkin dari Teh Mia closing statementnya. Kalau closing statement dari aku mungkin yang berkaitan sama kesehatan mental ya. Ya. Kondisi kesehatan mental itu akan sangat mempengaruhi kesehatan yang lainnya. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol segala sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi lakukan sebaik mungkin untuk mensejahterakan diri kita sendiri. Oke, luar biasa nih dari kedua narasumber kita ini. Nah, sekarang para penjelajah jiwa sudah tahu kan eh, hubungan antara kecanduan smartphone dan juga insomnia, juga cara memanage waktu dalam penggunaan smartphone. Oleh karena itu, jauhi kecanduan, dekati keseimbangan. Smartphone cerdas, hidup lebih sehat. Jangan sampai tidur elit, kasur elit, tidur sulit. Terima kasih kepada Teh Mia dan juga Kang Faisal atas waktunya dan juga sharing-sharing yang Kasih juga sangat Kang luar Jerry. biasa. Ya, terima Saya- kasih banyak juga ya. Kang Jerry. Saya harap melalui podcast ini bisa men-trigger kita semua bahwa kecanduan smartphone ini bisa mempengaruhi terhadap insomnia gitu ya. Jangan lupa like dan share apabila podcast ini bermanfaat. Saya Jerry pamit undur diri, salam sehat dan juga sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.